Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah di minggu ini aku bisa upload video lagi. Dan seperti biasa, kalau awal bulan itu aku akan sharing tentang budgeting bulanan ya teman-teman. Gimana nih teman-teman udah pada melakukan budgetingnya? Gak kerasa tahun 2023 udah masuk ke bulan September ya. Bentar lagi tuh udah mau akhir tahun aja, benar-benar gak kerasa. Mudah-mudahan di sisa akhir tahun ini kita bisa memaksimalkan segalanya ya. Mudah-mudahan resolusi 2023 ini banyak yang tercapai, amin. Oke, sebelum budgeting di bulan September ini aku mau evaluasi dulu di bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini aku benar-benar tidak menyisakan apapun sih sebenarnya. Jadi itu uang 4.000 itu kayaknya ketinggalan aja. Sebenarnya itu di bulan Agustus ini aku minus. Jadi minusnya pun agak banyak sih sebenarnya, karena kan banyak kebetulan banyak keperluan gitu di bulan Agustus ini. Jadi aku menambal kekurangannya itu dari uang tabungan dulu. Oke, seperti biasa setiap bulannya itu aku selalu menyisihkan uang 2000-an. Dan alhamdulillahnya ya, walaupun minus aku bisa nih nyisihin uang 2000-an ini. Walaupun gak banyak di bulan ini, tapi alhamdulillah lah bisa ada yang ditabung walaupun gak menutupi kekurangan minusnya ya, gak apa-apa. Oke, nah di sini aku ngumpulin uang 2000-annya tuh sekitar 8 lembar ya teman-teman. Jadi 16.000 uang 2000-an. Selanjutnya uang 2000-an ini aku satuin sama sisa dari uang 2000-an yang bulan kemarin ya. Jadi totalnya ada 12 lembar uang 2000-an. Yang ditabungin dulu itu 10 lembarnya, karena kan aku kemarin tuh bikin kotaknya itu per 10 lembar uang 2000-an. Nah, sisa 2 lembar lagi akan disatukan dengan tabungan 2000-an di bulan depan. Oke, selanjutnya kita mulai budgeting di bulan Septembernya. Nah, di bulan September ini sebenarnya aku akan menggunakan metode yang agak sedikit berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena berkaca dari bulan-bulan kemarin, aku tuh masih merasa di awal bulan itu masih banyak uang gitu, di akhir bulan agak-agak seret gitu. Itu nggak ngerti ya kenapa, karena memang terkadang aku tuh suka ngambil acak gitu loh. Kalau misalnya ada yang kurang misalnya dari belanja bulanan, aku suka ngambil ngacak dari yang lainnya. Nah, itu nggak apa-apa sih, karena semuanya tuh masih aman-aman aja sebenarnya. Tapi aku mau lebih memperbaiki sih ya, pengen ada yang baru gitu. Siapa tahu bisa menjadi jalan yang lebih baik gitu ya dalam mengatur keuangan. Oke, seperti biasa nih ya, aku bagi jadi 3 dulu kategorinya, yaitu saving, giving, dan living. Untuk savingnya itu gak jauh beda sih sama kemarin-kemarin. Jadi aku nyimpen di rekening sebesar XX rupiah. Terus ada tabungan lebaran 150.000 buat pendidikan anaknya 100.000, investasinya 100.000, dana jaga-jaganya 100.000, dan kebutuhan itu 50.000. Untuk giving, insya Allah aku kasih ke orang tua dengan jumlah uang yang tidak aku sebutkan ya. Oke, selanjutnya di living nih adalah kategori yang biasanya kita pakai setiap bulannya ya untuk hidup. Nah, yang pertama itu ada groceries. Groceries bulan ini tuh aku anggarin 350.000. Terus belanja mingguan ini ada yang berbeda nih. Sebelumnya itu kan aku cuman budgetkan uang itu selama 4 minggu ya. Sekarang tuh aku mau nambah 1 minggu, jadi sampai minggu kelima, dengan nominal minggu ke-1 sampai minggu ke-4-nya itu 150.000 dan minggu kelimanya itu 50.000. Nah, mungkin ya keseretan di akhir bulan itu karena aku tuh cuman nganggarin cuma sampai minggu ke-4, sedangkan kan setiap bulannya itu banyaknya tuh 5 minggu ya. Walaupun 5 minggunya itu cuman 2 hari 3 hari, tapi itu kan kadang-kadang mempengaruhi budget ya. Nah, untuk yang lainnya sebenarnya nggak banyak berubah. Yang berubah cuman anggaran internet jadi 200.000. Jadi itu tuh aku satuin juga nih internet sama pulsa. Nah, terkadang pulsa itu aku nggak hitung sebetulnya, bisa ngambil dari uang mingguan gitu. Dan ternyata itu mungkin jadi salah satu yang bikin berantakan juga. Jadi aku anggarin juga buat pulsa 40.000.
Oke, selanjutnya adalah memposkan uang-uang yang pembayarannya secara cash ke dalam posnya masing-masing ya teman-teman. Dan kali ini tuh ada receh-recehnya juga. Beberapa bulan terakhir ini keuangan bulananku tuh kalau bersisa itu nggak banyak gitu ya teman-teman, dan bahkan bulan ini tuh minus gitu, beberapa bulan itu minus gitu ya. Dan kalau minus itu kan karena aku belum punya uang dana darurat yang cukup gitu ya, atau dana jaga-jaganya belum terkumpulkan, jadi harus mengambil dari uang tabungan. Terkadang suka ngeluh gitu, diambil lagi dan saldonya tuh segitu lagi, tapi dipikir-pikir lagi ya itu adalah rezeki yang Allah siapkan untuk dana cadangan kita gitu. Insya Allah tidak akan kekurangan. Insya Allah kita tuh akan cukup gitu, percayalah sama rezeki Allah gitu ya. Tabungan keambil lagi ya memang fungsinya untuk diambil kan ya, kalau misalnya ada keperluan mendadak seperti itu gitu. Jadi agak mengurangi lah kerisauan overthinking gitu tentang masa depan gitu ya, yang khususnya itu dalam hal keuangan gitu ya. Jalani aja, syukuri dan percaya kepada rezeki Allah yang sudah ditetapkan. Jadi jalanilah, enjoy, nikmati hidup, beribadah gitu ya, dan tetap berusaha untuk memperbaiki terus gitu ya dalam segala hal ya, baik keuangan, ibadah, kegiatan, aktivitas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bahkan kalau bisa untuk orang banyak juga ya, amin gitu. Ya itulah sedikit curhat ya, dan sekaligus evaluasi diri gitu ya tentang keuangan ini gitu. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi di sini aku menabung untuk Idul Fitri dengan per bulan itu 150.000. Lanjut, ini ada pendidikan anak. Di sini aku nabung sebesar 100.000 per bulan, dan ada dana jaga-jaga. Dana jaga-jaganya juga aku nabungnya sebesar 100.000. Dan terakhir itu kebutuhan untuk servis motor. Di sini aku nabung juga sebanyak 50.000 rupiah ya teman-teman. Nah itu beres savingnya. Nah sekarang ini tuh aku mau sharing nih metode lanjutan yang akan aku gunakan untuk mengatur keuangan ya. Sebelumnya nih aku mau spill dulu, aku beli dompet di Shopee ya, nanti link pembeliannya aku akan taruh deskripsi. Jadi ini tuh harganya 30 ribuan, dia punya banyak slot kartu gitu. Tadi di dalamnya tuh ada 6 slot kartu dan 4-nya itu bahannya plastik, terus resletingnya itu ada buat kartu lagi gitu. Nah si slot plastik ini aku akan jadikan pos lagi untuk mingguan. Jadi sebenarnya metodenya aku akan terapin adalah metode mingguan ya teman-teman. Jadi setelah tadi dipos-poskan, di sini aku akan mengaturnya secara mingguan. Jadi untuk belanja mingguan 150.000 aku taruh di dompet di sini ya, di dompet utamanya. Terus untuk kebutuhan Kak Indra nih aku ambil dulu 90.000 per minggunya untuk jajan, nabung di sekolahnya, dan juga lain-lain lah. Pokoknya kebutuhan Kak Indra dalam seminggu aku budgetin 90.000. Terus pas mingguan selanjutnya ini galon gas beras sama telur. Jadi aku gabungin aja semuanya karena kan setiap minggu tuh sebenarnya nggak selalu beli galon atau gas dan telur ya, dan beras. Jadi aku budgetin 50.000 aja per minggunya. Terus yang terakhir itu untuk jajan, karena aku ngebudgetin jajan sebulan itu cuma 150.000, jadi per minggunya ini aku budgetin 30.000. Mudah-mudahan dengan cara ini aku bisa lebih baik lagi dalam mengatur keuangan, dan mudah-mudahan ini cocok sih bagi kondisi keuanganku saat ini. Aku itu udah beres ya memposkan uangnya per minggu, dan alhamdulillah udah beres video budgeting di bulan Septembernya nih teman-teman. Mudah-mudahan nih dari video ini ada manfaat yang bisa diambil walaupun sedikit ya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum, bye-bye semuanya.